Halo guys, selamat datang di Daftar Sejarah. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah dibangunnya tempat wisata yang berada di ibu kota Jakarta yang diberi nama Monumen Nasional yang disebut Monas. Nah, apa aja sih, yuk kita bahas. Sejarah Monas atau Monumen Nasional berawal dari gagasan Presiden Soekarno pada 1954 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1975. Bagi kamu yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, sudah pasti tidak hanya mengetahui tentang simbol Tugu Monas, berlokasi persis di depan Istana Merdeka, Monas atau juga kawasan di sekitar pelataran monumen. Jika kamu memang tidak tinggal di ibu kota dan sekitarnya, sudah pasti tahu kalau Monas adalah simbol dari Jakarta dan juga Indonesia. Sejarah berdirinya Monas tentunya tidak terlepas dari Presiden Soekarno, presiden pertama yang menjadi penggagasnya. Soekarno menginginkan adanya suatu simbol yang mewakili karakter bangsa seperti halnya Menara Eiffel di Paris, Prancis. Monumen ini terletak persis di pusat kota Jakarta. Tugu Monas merupakan tugu kebanggaan bangsa Indonesia. Selain itu Monas juga menjadi salah satu pusat tempat wisata dan pusat pendidikan yang menarik bagi warga Indonesia baik yang di Jakarta maupun di luar Jakarta. Tujuan pembangunan Tugu Monas adalah untuk mengenang dan mengabadikan kebesaran perjuangan bangsa Indonesia yang dikenal dengan Revolusi tanggal 17 Agustus tahun 1945, dan juga sebagai wahana untuk membangkitkan semangat patriotisme generasi sekarang dan akan datang. Monas mulai dibangun pada bulan Agustus tahun 1959. Keseluruhan bangunan Monas dirancang oleh para arsitek Indonesia yaitu Sudarsono, Frederi Silaban dan Ir. Roseno. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1961, Monas diresmikan oleh Presiden Soekarno. Dan mulai dibuka untuk umum sejak tanggal 12 Juli tahun 1975. Tugu Monas punya ciri khas tersendiri, sebab arsitektur dan dimensinya melambangkan kias kekhususan Indonesia. Bentuk yang paling menonjol adalah tugu yang menjulang tinggi dan pelataran cawan yang luas mendatar. Di atas tugu terdapat api menyala seakan tak kunjung padam, melambangkan keteladanan semangat bangsa Indonesia yang tidak pernah surut berjuang sepanjang masa. Bentuk dan tata letak Monas yang sangat menarik memungkinkan pengunjung dapat menikmati pemandangan indah dan sejuk yang memesona, berupa taman di mana terdapat pohon dari berbagai provinsi di Indonesia. Kolam air mancur tepat di lorong pintu masuk membuat taman menjadi lebih sejuk, ditambah dengan pesona air mancur bergoyang. Di dekat pintu masuk menuju pelataran Monas itu juga nampak megah berdiri patung Pangeran Diponegoro yang sedang menunggang kuda. Patung yang terbuat dari perunggu seberat 8 ton itu dikerjakan oleh pemahat Italia, Prof. Coberlato sebagai sumbangan oleh Konsulat Jenderal Honores, Dr. Mario di Indonesia. Gagasan awal pembangunan Monas muncul setelah 9 tahun kemerdekaan diproklamirkan. Beberapa hari setelah peringatan HUT ke-9 RI, dibentuk Panitia Tugu Nasional yang bertugas mengusahakan berdirinya Tugu Monas. Panitia ini dipimpin Sarwoko Martokusumo, S. Suhut selaku penulis, Sumali Prawiro Sudirjo selaku bendahara dan dibantu oleh 4 orang anggota masing-masing Supeno, K.K. Wiloto, E.F. Wenas, dan Sudiro. Panitia yang dibentuk itu bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembangunan Monas yang akan didirikan di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta. Termasuk mengumpulkan biaya pembangunannya yang harus dikumpulkan dari swadaya masyarakat sendiri. Setelah itu, dibentuk panitia pembangunan Monas yang dinamakan Tim Yuri, diketuai langsung Presiden RI Soekarno. Melalui tim ini, sayembara diselenggarakan 2 kali. Sayembara pertama digelar pada tanggal 17 Februari tahun 1955, dan sayembara kedua digelar tanggal 10 Mei tahun 1960 dengan harapan dapat menghasilkan karya budaya yang setinggi-tingginya dan menggambarkan kalbu serta melambangkan keluhuran budaya Indonesia. Dengan sayembara itu, diharapkan bentuk tugu yang dibangun benar-benar bisa menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia bertiga dimensi. Tidak rata, tugu yang menjulang tinggi ke langit, dibuat dari beton dan besi serta batu pualam yang tahan gempa, tahan kritikan zaman sedikitnya 1000 tahun serta dapat menghasilkan karya budaya yang menimbulkan semangat kepahlawanan. Oleh tim Yuri, pesan harapan itu dijadikan sebagai kriteria penilaian yang kemudian dirinci menjadi 5 kriteria meliputi harus memenuhi ketentuan apa yang dinamakan nasional, menggambarkan dinamika dan berisi kepribadian Indonesia serta mencerminkan cita-cita bangsa, melambangkan dan menggambarkan api yang berkobar di dalam dada bangsa Indonesia,
menggambarkan hal yang sebenarnya bergerak meski tersusun dari benda mati, dan tugu harus dibangun dari benda-benda yang tidak cepat berubah dan tahan berabad-abad. Namun, 2 kali sayembara digelar, tidak ada rancangan yang memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan panitia. Akhirnya, Ketua Tim Yuri menunjuk beberapa arsitek ternama yaitu Sudarsono dan Ir F. Silaban untuk menggambar rencana Tugu Monas. Keduanya arsitek itu sepakat membuat gambarnya sendiri-sendiri yang selanjutnya diajukan ke Ketua Tim Yuri, Presiden Soekarno, dan Ketua memilih gambar yang dibuat Sudarsono. Dalam rancangannya, Sudarsono mengemukakan landasan pemikiran yang mengakomodasi keinginan panitia. Landasan pemikiran itu meliputi kriteria nasional. Sudarsono mengambil beberapa unsur saat proklamasi kemerdekaan RI yang mewujudkan revolusi nasional sedapat mungkin menerapkannya pada dimensi arsitekturnya yaitu angka 17, 8, dan 45 sebagai angka keramat hari proklamasi. Bentuk tugu yang menjulang tinggi mengandung falsafah, lingga dan yoni, yang menyerupai, alu, sebagai, lingga, dan bentuk wadah cawan red, berupa ruangan menyerupai, lumpang, sebagai, yoni. Alu dan lumpang adalah 2 alat penting yang dimiliki setiap keluarga di Indonesia khususnya rakyat pedesaan. Lingga dan yoni adalah simbol dari zaman dahulu yang menggambarkan kehidupan abadi, adalah unsur positif lingga, dan unsur negatif yoni, seperti adanya siang dan malam, laki-laki dan perempuan, baik dan buruk, merupakan keabadian dunia. Bentuk seluruh garis-garis arsitektur tugu ini mewujudkan garis-garis yang bergerak tidak monoton merata, naik melengkung, melompat, merata lagi, dan naik menjulang tinggi, akhirnya menggelombang di atas bentuk lidah api yang menyala. Badan tugu menjulang tinggi dengan lidah api di puncaknya melambangkan dan menggambarkan semangat yang berkobar dan tak kunjung padam di dalam dada bangsa Indonesia. Pembangunan Tugu Monas dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu tahap pertama tahun 1961 sampai tahun 1965, kedua tahun 1966 sampai tahun 1968, dan tahap ketiga tahun 1969 sampai tahun 1976. Pada tahap pertama pelaksanaan pekerjaannya di bawah pengawasan Panitia Monumen Nasional dan biaya yang digunakan bersumber dari sumbangan masyarakat. Tahap kedua pekerjaannya masih dilakukan di bawah pengawasan Panitia Monas. Hanya saja, biaya pembangunannya bersumber dari anggaran pemerintah pusat Ki Sekretariat Negara RI. Pada tahap kedua ini, pembangunan mengalami kelesuan, karena keterbatasan biaya. Tahap ketiga pelaksanaan pekerjaan berada di bawah pengawasan Panitia Pembina Tugu Nasional, dan biaya yang digunakan bersumber dari pemerintah pusat Ki Direktorat Jenderal Anggaran melalui Repelita dengan menggunakan daftar isian proyek DIP. Ruang museum sejarah yang terletak 3 meter di bawah permukaan halaman tugu memiliki ukuran 80x80 meter. Dinding serta lantai di ruang itu pun semuanya dilapisi batu marmer. Di dalam ruangan itu, pengunjung disajikan dengan 51 jendela peragaan diorama, yang mengabadikan sejarah sejak zaman kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia, perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia hingga masa pembangunan di zaman Orde Baru. Di ruangan ini pula, pengunjung juga dapat mendengar rekaman suara Bung Karno saat membacakan proklamasi. Sementara di ruang kemerdekaan yang berbentuk amphitheater terletak di dalam cawan tugu, terdapat 4 atribut kemerdekaan meliputi peta kepulauan negara RI, lambang negara Bhinneka Tunggal Ika, dan pintu gapura yang berisi naskah proklamasi kemerdekaan. Di pelataran puncak tugu yang terletak pada ketinggian 115 meter dari halaman tugu memiliki ukuran 11x11 meter, pengunjung dapat mencapai pelataran itu dengan menggunakan elevator lift red tunggal yang berkapasitas sekitar 11 orang. Di pelataran yang mampu menampung sekitar 50 orang itu juga disediakan 4 teropong di setiap sudut, di mana pengunjung bisa melihat pemandangan kota Jakarta dari ketinggian 132 meter dari halaman Tugu Monas. Lidah api yang terbuat dari perunggu seberat 14,5 ton dengan tinggi 14 meter dan berdiameter 6 meter, terdiri dari 77 bagian yang disatukan. Seluruh lidah api dilapisi lempengan emas seberat 35 kg, dan kemudian pada hat ke-50 RI, emas yang melapisi lidah api itu ditambah menjadi 50 kg. Dan itulah fakta sejarah dibangunnya Monumen Nasional yang disebut di mata masyarakat sebutan nama Monas. Dan terima kasih telah menonton Fakta Sejarah, dan jangan lewatkan juga video-video sebelumnya yang akan kami bahas selanjutnya.